Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Insinyur Soekarno dalam sebuah pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kelima tahun 1949 mengatakan, "Beri kami 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dengan akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncangkan dunia." Ucapan ini mengandung makna yang begitu dalam. Betapa potensi pemuda begitu besar. Di pundaknya lah dipikul masa depan bangsa. Jika pemudanya baik saat ini, maka akan baik pula nasib bangsa di kemudian hari. Namun jika kondisi pemudanya rusak, maka rusak pula nasib bangsa di masa yang akan datang. Generasi muda harus berani menghadapi segala tantangan, hambatan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Karena pemuda adalah generasi penerus yang akan memimpin bangsa ini. Kata Nabi, "Antum subbanul yaum rijalul qad." Kamu pemuda di hari ini dan akan menjadi pemimpin di hari esok. Akan tetapi betapa mirisnya kita melihat kondisi moral anak bangsa di mana saat ini kita sering disuguhkan dengan berbagai macam pemberitaan, baik di media-media cetak, media-media elektronik, maupun media-media sosial, tentang begitu banyaknya kasus-kasus yang menimpa kaum pemuda, baik itu kasus narkoba, seks bebas, tindak kriminal, pergaulan bebas, maupun perkelahian antar pelajar. Mereka adalah anak-anak muda yang seharusnya diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Apa yang menjadi penyebabnya? Di antaranya adalah pertama, karena rendahnya pendidikan dan longgarnya pegangan terhadap agama. Orang beragama pasti berpendidikan, akan tetapi orang yang berpendidikan belum tentu dia beragama. Pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diikuti dengan ilmu agama, akhlak dan budi pekerti akan membuat seseorang bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada dalam dirinya. Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ketiga, karena derasnya arus budaya barat, mulai dari gaya bahasa, gaya berpakaian, gaya pergaulan, yang pada akhirnya merubah pola pikir dan pola hidup masyarakat kita. Yang keempat, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan pembinaan moral bangsa, khususnya generasi muda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa beratnya tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Dan Rasulullah Muhammad SAW telah berpesan jauh-jauh hari kepada kita, "Alimu auladakum fa innahum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum." Didiklah anak-anakmu, tanamkan mereka iman, ajarkan mereka Islam, baguskan akhlak mereka,
karena mereka akan hidup pada suatu zaman nanti di mana tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari masa sekarang ini. Allah pun telah mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kamu khawatir jika kamu meninggalkan anak-anakmu di kemudian hari nanti sebagai generasi yang lemah, lemah iman mereka, lemah ilmu mereka, lemah akhlak mereka, dan lemah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dan hendaknya kamu selalu berkata dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai orang tua tentunya kita tidak boleh bersikap egois, mementingkan diri kita sendiri. Yang penting hidup kita saat ini senang, terserah apa yang akan terjadi menimpa anak kita di kemudian hari nanti. Tidakkah kita sadar bahwa apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita nikmati saat ini, kita bisa menjalankan Islam dengan baik, kita bisa menikmati nikmatnya iman dengan baik. Semua itu adalah berkat usaha dan jerih payah orang-orang tua kita terdahulu. Seorang penyair pernah berkata, qad gorosu hatta akalna wa nahnu nagrusu hatta nakulan nasu ba'dana. Orang tua kita dulu telah berusaha dan kita menikmati hasil usaha mereka saat ini. Maka kewajiban kita juga adalah berusaha agar anak cucu keturunan kita nanti merasakan hasil apa yang kita usahakan saat ini. Ada sebuah kisah yang cukup populer. Dikisahkan ada seorang anak muda melihat seorang kakek tua yang sedang menanam pohon kurma, padahal usianya sudah 85 tahun. Anak itu bertanya, "Wahai kakek, usiamu sudah 85 tahun, kenapa engkau masih menanam pohon kurma?" Apa jawab si kakek? "Wahai anak muda, kalau saya menanam pohon kurma ini bukan untuk saya. Mungkin saya tidak akan menikmati buahnya, tetapi saya yakin ada manfaatnya buat anak cucu keturunan kakek di masa-masa yang akan datang." Karena itu, sebagai orang tua kewajiban kita adalah berbuat semaksimal mungkin untuk anak-anak kita. Tanamkan mereka iman, ajarkan mereka Islam, didik mereka dengan ilmu pengetahuan, dan baguskan akhlak mereka. Niscaya kita akan memetik hasilnya di kemudian hari nanti. Bukankah Allah telah memberikan perumpamaan yang begitu indah? Setiap kebaikan yang kita tanam kepada anak-anak kita ibarat sebuah pohon yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon ini menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.